Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, kembali lagi saya akan mengajak kalian melihat aktivitas saya melakukan perawatan yang merupakan perawatan rutin dari bonsai-bonsai yang saya program langsung di pot plastik. Nah, seperti yang terlihat di depan ini adalah pot-pot plastik yang merupakan tempat saya membuat programan bonsai. Nah, salah satu bonsai yang akan saya lakukan perawatan adalah bonsai yang ada di depan ini. Nah, yang ini teman-teman, ada keunikan tersendiri dari bonsai ini. Nanti kita akan melihat lebih detail secara dekat sehingga kita bisa mengetahui apa keunikan dari bonsai ini. Oke teman-teman, langsung saya akan membawanya ke meja eksekusi. Ya, saya sudah membawa bonsai programan dalam pot ini ke meja eksekusi. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah bonsai dengan ID Sancang yang saya program di dalam pot plastik. Dan sekarang sudah masuk ke tahap perantingan. Dan kemudian kita akan membuat bentuk yang definitif, di mana kalau kita lihat tunas-tunasnya sudah mulai memanjang. Jadi kita akan merapikan bonsai ini. Nah, di sana nanti ada ya sebuah keunikan. Apakah ini disebut istimewa atau ya mungkin biasa sajalah. Karena bonsainya juga dari bahan yang kurang representatif untuk bonsai, tetapi ya namanya kita membuat programan, bahan seperti apapun kita buat menjadi lebih menarik. Nah, di sana ada keunikan karena bonsai ini dikonsep twin trunk, kemudian di batang yang kedua ini, nah yang slanting ini yang kita buat miring dan menyamping ini adalah batang kedua, dan kemudian di sana ada akar yang tumbuh. Ya, baiklah teman-teman, saya akan langsung saja merapikan bonsainya agar bisa terlihat bentuk yang lebih menarik, dan kemudian kita akan merapatkan daun-daunnya agar kita bisa menetapkan bentuk yang definitif dari bonsai ini. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan perapihan bonsai sancang ini. Ya, sekarang sudah terlihat begitu jelas. Memang ada sedikit kendala-kendala apabila kita memprogram sebuah bonsai dengan ID ini. Ya, sering sekali terjadi mati ranting, tetapi ya untungnya tidak terlalu membuat kita menjadi kesulitan karena kita sudah membuat begitu banyak ranting. Nah, seperti ini ada anak cabang yang mati di sini. Jadi sebenarnya ini bisa mengisi kekosongan yang ada di sini, dan memang rancangannya seperti itu, tetapi karena mati ranting sekarang kondisinya seperti ini dan sedikit terbuka di sana. Tetapi tidak masalah, nanti kita buat yang di depan ini lebih rimbun lagi sehingga bisa menutup area yang ada di sini. Nah teman-teman, kita lihat dari perakaran. Nah, kalau bonggolnya ini ya tidak istimewa karena ya kalau kita lihat dari bonggol tidak ada bentuk yang mekar karena di sana akarnya masih kecil-kecil, tetapi kalau dilihat jumlah akarnya ya sudah lumayan, tetapi masih tergolong kecil-kecil karena kita memang membuat atau memprogram bonsai ini di media yang sangat terbatas. Jadi ya seperti ini hasilnya. Kalau kita los kemudian kita biarkan beberapa kali penahapan, kemungkinan akar-akar ini akan lebih besar. Dengan besar akar otomatis membuat bonggol akan terlihat mekar. Ya, karena ini adalah proses pembelajaran, jadi kita bisa membuat bonsai dengan style seperti ini. Ya, kita membuat bonsai ini dengan style twin trunk
Dan kebetulan di sana juga ada keunikan, tetapi sebenarnya keunikan yang tidak disengaja karena di sini ada kelemahan juga. Nah, sebenarnya ini adalah bekas kawat wiring dan kemudian ada kawat wiring yang terlalu mencekik di sana, nggak menghambat pertumbuhan ke percabangan atau batang yang ini, kemudian memaksakan diri untuk menumbuhkan akarnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita membuat bentuk atau slanting dari batang yang ini, secara otomatis kita membuat semi mahkota. Jadi saya membuat semi mahkotanya di sana. Kemudian di sini, ya ini tajuk yang mengarah ke front untuk bagian slantingnya. Kemudian nanti kita akan buat ujungnya sampai di sini. Nah, ini belum terbentuk dengan rimbun. Kemudian nanti diperjelas sampai benar-benar banyak ada perantingan di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari batang yang naik ini, kemudian di sini ada cabang pertama dari batang ini membuat keseimbangan untuk sisi kanan bonsai atau sisi kiri dari pandang kita. Kemudian pembagian percabangan menuju ke arah top mahkota. Nah, ini top mahkotanya. Kemudian di antara sela-sela, nah kita harus mengisi ruang kosong. Itu yang disebut dengan dimensi. Jadi dimensi adalah memandang satu benda itu memiliki tampak dekat, sedang, dan jauh. Jadi kalau tampak dekatnya adalah bagian-bagian dari front. Misalnya tajuk yang ada di sini yang di front atau di depan, kemudian front, kemudian bagian middle-nya termasuk batang dan percabangan yang mengarah ke samping, kemudian di sana back. Jadi back ini yang mengisi ruang kosong yang ada di kejauhan sehingga terisi ruang-ruang dimensinya tidak kosong, sehingga kita mengetahui bahwa bonsai ini dianggap sebagai pohon besar dan memiliki dimensi dekat jauh. Jadi terlihat di sana, ya terlihat di sana ada percabangan yang menuju ke arah belakang, kemudian mengisi ruang di sana. Karena dari keseluruhan posisi bonsai ini memutar, dia akan mencari sinar matahari sehingga tumbuh rerimbunan di segala arah. Nah, seperti ini juga cabang 1 dan cabang 2 di sana ada dimensi yang terlihat. Begitu juga seterusnya, ya apabila nanti ini sudah rapat, itu biasanya dimensinya akan terlihat sedikit, ya. Tetapi menandakan bahwa bonsai ini memiliki dimensi. Kalau dilihat dari satu titik melalui tampak depan, itu ada yang terlihat jauh dari bagian bonsai ini. Nah, demikian kira-kira teman-teman. Ya, apabila ini bahannya bagus, kemudian terlihat kekar, dan yang ya bisa saya sampaikan di sini adalah bahan bonsai yang bagus adalah bahan bonsai yang memiliki perakaran yang lebih dari 3, apalagi memutar itu jauh lebih bagus. Kemudian ada akar-akar dominan yang ada tepat di bawah dari percabangan kanan ataupun percabangan kiri. Nah, kalau ini disebut dengan batang kiri ini, di bawah ini harus ada akar yang dominan, kemudian di sini juga akar dominan, kemudian akar pendukung yang lain. Ini membuat bagian dari pangkal bonsai ini akan terlihat semakin melebar, bonsai terlihat kekar dan bisa berdiri dengan tegak karena adanya fondasi yang kokoh. Iya, tapi karena ini adalah bahan bonsai yang kita gunakan sebagai pembelajaran, bahan yang seperti apapun kita buat semakin lama semakin baik. Apalagi kita nanti memiliki bahan yang representatif dan memang kita khususkan untuk membuat bonsai lebih serius lagi. Kalau ini sih bukan tidak serius, tetapi kita tetap serius membuat sesuatu. Hanya saja dalam proses pembelajaran, bahan apapun jangan kita buang, kita gunakan untuk mengasah dan membuat kita semakin lama semakin peka, sehingga apa yang kita kerjakan akan semakin sempurna. Baiklah teman-teman, kita akan melihat memutar bonsai ini. Nah, ini adalah tampak depannya, kita akan putar searah jarum jam. Kemudian ini adalah kiri dari bonsai, kanan dari sudut pandang kita, bagian belakang. Nah, ini kanan bonsai atau kiri dari sudut pandang kita. Kembali lagi kita ke tampak depan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sebenarnya cukup elok ataupun cantik. Ya, kita akan rawat terus bonsai ini sehingga nanti semakin lama semakin terlihat kesan tuanya semakin muncul,
dan kemungkinan di sana akan terlihat semakin cantik bonsai ini. Tetap semangat berkarya bonsai. Semoga apa yang saya tayangkan dan saya tampilkan untuk kalian semua itu dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.